Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video materi kali ini. Kalau pada video materi sebelumnya kita telah membahas mengenai unsur utama gambar ilustrasi, pada video materi kali ini kita membahas corak gambar ilustrasi. Untuk corak gambar ilustrasi terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada yang namanya corak realis. Mendengar dari istilahnya mungkin kita sudah bisa menerka bahwa yang dimaksud corak realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik proporsi dan anatomi dibuat sama menyerupai dengan objek yang digambar. Contohnya ada pada layar, ada 2 gambar corak realis di mana ada tokoh manusia yang proporsi dan anatominya sesuai dengan proporsi manusia dalam kehidupan nyata. Kemudian kita lanjut corak yang kedua, yaitu corak gambar ilustrasi yang bersifat karikatural. Corak ilustrasi yang bersifat karikatural ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada gambar karikatur, yang dimana gambar karikatur ini berasal dari bahasa Itali, asal kata karikatur yang mempunyai arti merubah bentuk atau melebih-lebihkan, dan biasanya menampilkan objek seseorang dengan karakter yang aneh dan lucu, serta di dalamnya mengandung sindiran atau kritikan. Jadi untuk gambar karikatur ini, tokoh yang ada pada gambar itu sebenarnya nyata adanya, hanya saja proporsi dan anatomi tubuh tokoh tersebut dirubah, dibuat aneh dan condong ke arah bentuk yang lucu. Contohnya seperti yang ada di layar. Jadi tokoh yang ada di karikatur ini bisa berupa tokoh dunia, tokoh nasional, dan biasanya gambar karikatur ini menyampaikan pesan moral, sosial, ataupun yang lain. Kemudian corak gambar ilustrasi yang bersifat karikatural yang kedua yaitu gambar kartun. Gambar kartun adalah gambar yang berfungsi menghibur karena di dalamnya berisikan humor. Gambar kartun ini dapat berupa tokoh manusia ataupun binatang, dan bahkan bisa berupa tokoh yang berupa benda mati. Gambar kartun juga sering disebut animasi. Untuk contohnya seperti yang ada di layar, ini ada tokoh Crayon Shinchan yang merupakan kartun atau animasi dari Jepang, dan juga ini di sebelahnya ada Bugs Bunny yang merupakan kartun atau animasi dari Amerika, dan banyak sekali contoh yang lain tokoh-tokoh kartun yang ada di sekitar kita saat ini. Jadi corak gambar ilustrasi yang kedua yang bersifat karikatural ini ada 2, yaitu ada gambar karikatur dan ada gambar kartun. Kemudian kita lanjutkan corak gambar ilustrasi yang ketiga, yaitu ada yang namanya corak gambar dekoratif, di mana gambar dekoratif ini adalah gambar yang diwujudkan dengan cara menstilir atau merubah bentuk-bentuk yang ada di alam tanpa meninggalkan ciri khas. Maksudnya objek yang ada di alam seperti binatang, tumbuhan, dan manusia dalam menggambarnya dirubah bentuknya, dibuat lebih indah tanpa meninggalkan ciri khasnya,
karena pada zaman masuknya Islam dulu ada yang beranggapan kalau menggambar tidak boleh sama persis dengan aslinya. Maka muncullah gambar dekoratif. Untuk contohnya ada pada ornamen ukir, ada pada corak batik, dan juga ada pada wayang. Jadi kita bisa simpulkan corak gambar ilustrasi ini terbagi menjadi 3, yaitu gambar realis, kemudian yang kedua gambar ilustrasi yang bersifat karikatural yang terbagi menjadi 2, yaitu gambar karikatur dan gambar kartun. Kemudian corak gambar ilustrasi yang ketiga yaitu gambar dekoratif. Untuk corak gambar ilustrasi sudah, kita lanjutkan ke ragam gambar ilustrasi. Ragam gambar ilustrasi yang pertama yaitu komik. Istilah komik sering kita dengar. Kata komik berasal dari kata komik yang berarti lucu atau jenaka. Komik sendiri berupa deretan gambar yang menceritakan kisah dari peristiwa sehari-hari dengan tujuan untuk menghibur. Selanjutnya ragam gambar ilustrasi yang kedua yaitu cover. Cover ini bisa diartikan kulit atau sampul buku. Cover ini berupa gambar ilustrasi yang memuat atau mewakili cerita yang terdapat dalam buku tersebut. Kemudian ragam gambar ilustrasi yang ketiga yaitu gambar di karya sastra. Gambar di karya sastra adalah gambar yang memberikan ilustrasi cerita yang terkandung di dalamnya, baik itu di dalam suatu bab atau di dalam suatu paragraf pada sebuah karya sastra. Kemudian ragam gambar ilustrasi yang terakhir yaitu yang keempat ada vignette, di mana vignette ini adalah gambar yang berfungsi sebagai pengisi atau menghiasi ruang atau tempat yang kosong. Ruang yang kosong di sini bukan berarti seperti ruang kelas, melainkan ruang kosong di sini adalah tempat yang kosong di sebuah halaman buku yang telah tidak dipakai dan bisa dipergunakan untuk menambahkan gambar ilustrasi yang barangkali bertujuan untuk menyampaikan pesan moral, pesan sosial, pesan pendidikan, ataupun pesan yang lainnya. Vignette ini dapat berupa ilustrasi yang bercorak realis, karikatural, maupun dekoratif. Hanya ada 4 saja ragam gambar ilustrasi. Mudah-mudahan kalian selalu punya keinginan untuk bereksperimen untuk menambah keterampilan menggambar kalian. Sekian dulu video materi kali ini. Tentunya banyak kekurangan, mohon maaf. Kita bertemu lagi di video materi selanjutnya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.